Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Kesaktian Bung Karno dan guru-guru spiritualnya. Semua orang pasti mengenal sosok Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, atau yang dikenal dengan nama Bung Karno. Presiden pertama Indonesia ini dipercaya memiliki kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa, hingga mampu mengguncang dunia. Selain itu, memang menurutnya raja-raja atau para penguasa yang menduduki tahta di Indonesia ini semuanya memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Dan jika boleh dikatakan, Bung Karno bisa disebut sebagai Joko Tingkir masa kini. Karena selain sebagai presiden, dia juga seorang pendekar. Bung Karno di masa muda sangat tekun belajar ilmu bela diri dan ajian kesaktian warisan nenek moyang. Wajar jika Bung Karno bisa memiliki ajian kesaktian yang ampuh dari nenek moyang, karena kakaknya sendiri yang bernama Hardjodikromo juga dikenal sangatlah sakti. Tentunya ilmu yang dimiliki oleh Bung Karno bukan hanya berasal dari kakeknya, tapi dari orang lain yang dikenal sangat sakti. Sulit sekali untuk dinalar jika sosok Bung Karno dapat disegani banyak orang tanpa ajian kesaktian. Meskipun demikian, adanya ajian ini tidak menafikan pribadi Bung Karno yang memang dipenuhi kewibawaan saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan bukan hanya kaum pria yang merasa segan di hadapannya. Banyak pula kaum wanita yang merasa terpikat dan tunduk di hadapannya. Konon Bung Karno memiliki ajian kesaktian yang diwarisi dari orang paling sakti di Nusantara. Ajian kesaktian ini merupakan ilmu warisan dari Sunan Kalijaga. Pastinya dia tidak dapat mewarisinya secara langsung. Akan tetapi Bung Karno dapat mewarisinya orang-orang yang juga mewarisinya dari orang sebelumnya, hingga akhirnya sampai kepada Sunan Kalijaga. Bung Karno memang dikenal sebagai ahli tirakat. Konon diceritakan dia pernah melakukan topo pendem selama 100 hari. Maka tidak heran jika Soekarno dapat mewarisi berbagai ilmu kedikdayaan. Karena secara spiritual dirinya sudah ditempa dengan berbagai macam topo. Ajian kesaktian warisan dari Sunan Kalijaga ini adalah Aji Pojoking Jagat. Ajian ini merupakan salah satu ajian yang melindungi Bung Karno dari berbagai mara bahaya. Kesaktian ajian yang disebut Aji Pojoking Jagat memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu sebagai ilmu kebal. Aji Pojoking Jagat bisa diibaratkan dengan ilmu lembu sekilan. Artinya sebelum serang menyentuh tubuhnya akan mental dengan sendirinya. Dengan ajian ini Soekarno dapat kebal dari serangan peluru dan kobaran api. Bahkan jika ajian ini aktif, pemiliknya tidak dapat disentuh oleh tetesan air hujan. Selain sebagai ilmu kebal, ilmu Aji Pojoking Jagat ini bisa membuat pemiliknya dapat berjalan di atas air. Dengan mengaktifkan ajian ini, pemiliknya akan dapat berjalan di atas air sungai dan laut tanpa tenggelam. Selain itu semua, Bung Karno juga memiliki ilmu Sabdodadi atau Idu Geni. Ilmu ini dipercaya menjadikan Bung Karno sebagai sosok orator yang cukup handal. Seperti yang kita ketahui, sosok Bung Karno adalah seseorang yang mampu memberikan orasi yang sangat baik. Kata-katanya selalu diikuti, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional. Selain itu, ilmu Idu Geni ini dipercaya membuat Bung Karno ini disegani oleh banyak orang, bahkan dalam kelas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berikutnya ada ilmu Panglerepan. Pada masyarakat Jawa khususnya, ilmu satu ini sudah tidak asing lagi. Ilmu ini dipercaya berguna agar orang-orang mendengarkan apa yang diucapkan dan menyimaknya. Selain itu, ilmu ini dipercaya membuat lawan bicara menuruti dan ikut apa yang diucapkan atau diperintahkan.
Bung Karno juga memiliki ilmu yang disebut ilmu bolo sewu. Ilmu tersebut dibuktikan saat Bung Karno menjadi sasaran percobaan pembunuhan yang sudah terjadi sebanyak 7 kali. Saat Bung Karno akan ditembak, dirinya dapat membelah menjadi 5 orang. Dan yang terakhir sangat khas dengan Bung Karno. Bahkan kemanapun Bung Karno, hal ini selalu dibawa, yaitu tongkat komando sakti. Tongkat komando yang sering dibawa oleh Bung Karno itu dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi. Tongkat tersebut mempunyai energi kesaktian alamiah dan energi karismatik yang cukup tinggi. Tongkat itu diketahui terbuat dari kayu pucangkala yang dipercaya mampu menambah karisma seseorang. Dan tidak lupa ada cincin merah delima. Bung Karno memiliki sebuah cincin merah delima yang selalu dipakai kemanapun Bung Karno pergi. Pusaka jenis ini dipercaya mampu memberikan energi yang besar dan menambah kewibawaan. Bahkan disebutkan cincin tersebut adalah pemberian dari Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Dan Bung Karno juga memiliki wesi kuning. Wesi kuning ini dipercaya mempunyai daya dan energi yang tinggi dan mampu kebal senjata tajam serta membawa karisma. Di balik sejarah berbagai kesaktian Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, terdapat kisah beberapa guru spiritual yang menjadi inspirasi dan keilmuan beliau dalam melakukan berbagai pergerakan. Mereka semua adalah tokoh pahlawan perjuangan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu tongkat komando yang dipegang Soekarno dikisahkan juga merupakan salah satu pemberian dari guru spiritualnya. Berikut adalah beberapa guru Soekarno yang juga memiliki kesaktian wingit dan juga keramat. Yang pertama adalah Hos Cokro Aminoto. Beliau lebih dikenal dengan nama Hos Cokro Aminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Serikat Islam. Sebagai tokoh pergerakan, salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Insinyur Soekarno mondok di rumah Cokro Aminoto pada usia 15 tahun. Dalam salah satu biografinya yang ditulis Indi Adem, Soekarno mengenang Cokro Aminoto sebagai idolanya. Soekarno belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat dan dunia pergerakan sekaligus tentang agama dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan yang kedua adalah Sosro Kartono. Sosro Kartono sendiri adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Dia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno yang merupakan salah satu guru spiritual Bung Karno. Selain kakak kandung Raden Ajeng Kartini, lelaki ningrat ini juga dikenal sebagai abdi kebatinan yang sangat dihormati di Kota Kembang. Yang ketiga ada Kiai Haji Muhammad Yusuf. Menurut kakeknya, Kong Usuf, yaitu merupakan salah satu pemimpin Laskar Perjuangan Hizbullah dan juga pernah menjadi penasehat Insinyur Soekarno. Lantaran licin seperti belut, ia belum pernah tertangkap oleh kompeni dan dikisahkan pula bahwa beliau tidak mempan terkena senjata termasuk bom. Dan guru yang terakhir adalah Datuk Mujib. Datuk Mujib bin Sa'aba, tokoh ulama tinggal di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beliau merupakan salah satu guru spiritual Soekarno yang dianggap sangat keramat. Beliau merupakan murid dari Khalid Gondangdia. Selain alim dan fasih ilmu fikih, Datuk Mujib juga dikenal memiliki karomah. Beliau juga mampu menghentikan hujan. Menurut sebagian orang, konon tongkat komando yang biasa digenggam oleh Bung Karno merupakan pemberian dari Datuk Mujib. Namun cerita lain dari anggota pasukan pengawal Bung Karno menyebutkan tongkat komando tersebut merupakan perwujudan dari jin muslim dan menghilang ketika Bung Karno sudah meninggal. Itulah kisah dari kesaktian dan guru-guru spiritual Bung Karno. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.